Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih diizinkan oleh Allah untuk dapat menunaikan dan melaksanakan salah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu dengan kita mengerjakan salat zuhur terlebih dalam keadaan berjamaah. Pujian pula kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala manakala Allah masih memperkenankan kita untuk berzikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah, untuk dapat berhadir di salah satu majlis yang dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-majlis, yang dimana mereka di dunia duduk di satu majlis berzikir kepada Allah, maka tempat tersebut disifatkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu taman syurganya Allah yang ada di dunia. Mudah-mudahan hari ini kita dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan nanti kelak di akhirat Allah Ta'ala mudahkan untuk kita dapat memasuki syurganya yang hakiki. Amin, Allahumma amin. Hari ini kita masih mendengarkan hadis yang dikatakan oleh Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam kitab beliau Mukhtarul Hadis, sampai kepada hadis yang ke-9, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Hadithun sahihun rawahu al-Imam Ahmad. Hadis yang ke-9 ini merupakan hadis yang disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggambarkan kepada kita orang yang pelit, orang yang engken. Siapa itu orang yang engken? Ujar Nabi, orang yang engken itu adalah orang yang manakala disebutkan nama Nabi Muhammad dan orang itu kada bersalawat lawan Nabi, maka merekalah orang-orang yang pelit, orang yang engken. Kalau kita faham engken itu ketika ada orang kada mau memberikan hartanya kepada orang lain, itu kita cap engken. Kekanakan kada beberian lawan kekawanannya yang lain, ujar kekanakan ni orang engken benar. Tapi dari perspektif yang dikatakan oleh baginda Muhammad, orang pelit, orang engken itu siapa? Orang engken adalah orang yang manakala nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, mereka tidak berselawat kepada baginda Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nang berselawat berarti kada engken. Tapi kalau kada bersolawat berarti mereka lah orang-orang nang engken. Nah itu bahasa kita engken yang lata, bahasa Indonesianya pelit. Jadi oleh karenanya majelis hadis ini salah satu majelis yang sangat disukai oleh para sahabat ridwanullah taala alaihim. Bahkan ada para ulama yang sangat suka di majelis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ujar mereka kelebihan luar biasa diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang belajar akan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sebelum disebutkan hadis Nabi, pasti mereka mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majlis yang dimana di majlis itu disebutkan nama Nabi, pasti diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam riwayat, inda dzikri sholihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ngaran orang soleh aja kita sambat di satu majelis, kita kisahkan kisah orang soleh, rahmat turun. Apalagi kalau sosok baginda Muhammad yang disebutkan di dalam majelis tersebut. Oleh karenanya para sahabat ridwanullah taala alaihim
dan para ulama-ulama kita sangat suka dengan hadis, dengan majlis yang dimana di majlis tersebut dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, karena kata mereka majlis yang dibacakan hadis-hadis Nabi di situ merupakan majlis yang dipenuhi dengan cahaya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena para orang-orang soleh itu mereka terkadang dapat membedakan ini hadis Nabi, benar hadis Nabi, atau ini bukan hadis Nabi dengan apa? Dengan cahaya yang keluar dari orang yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kita benar kadang melihat dengan hakikat cahaya yang ada ketika Nabi Muhammad ketika disebutkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang soleh mereka tahu disebutkan hadis Nabi, ketika itu kata mereka orang-orang soleh majlis dipenuhi dengan cahayanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ujar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirul amin as-saduq al-muslim ma'asy syuhada'i yaumal qiyamah. Semalam kita menceritakan cerita seburuk-buruk tempat adalah pasar. Dan Nabi juga di sisi yang lain memuji kepada siapa? Kepada para pedagang, yang pedagang ini memiliki sifat yang pertama al-amin, orangnya jujur, orangnya dapat dipercaya. As-saduq, jujur. Al-amin, orangnya dapat dipercaya. Apabila pedagang memiliki sifat kawan dipercaya, memiliki sifat jujur, dan orangnya yang berdagang itu adalah muslim, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'asy syuhada'i yaumal qiyamah, akan dikumpulkan nanti kelak di akhirat, di hari kiamat, bersama dengan orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid. Itu kelebihan orang yang berdagang. Oleh karenanya berdagang ini seperti yang sudah pernah kita sebutkan di majelis sebelumnya, berdagang ini adalah profesi yang sangat baik ditekuni oleh setiap manusia. Bahkan baginda Muhammad sendiri beliau berdagang. Sekalipun harta dagangan milik Khadijah ridwanullah ta'ala alaiha atau milik orang lain, tapi baginda Muhammad, beliau di antara profesi beliau selain daripada pengembala kambing, baginda Muhammad juga beliau sebagai seorang pedagang. Berdagang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hasil untung dari dagang itu pun, kalau orangnya jujur dan kalau orangnya dapat dipercaya, maka hasilnya tersebut merupakan hasil yang penuh dengan keberkahan. Ini bagi pedagang yang nyata. Tapi kalau sebaliknya, bila pedagang itu khaun, penipu, pengkhianat, napa pulang kada kawan dipercaya, kada jujur, nah ini pedagang yang nanti kelak akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sangat jarang kita temui ada pedagang yang bujur-bujur kawan dipercaya, yang bujur-bujur jujur dalam perdagangannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim. Kemudian hadis yang selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ujar baginda Muhammad, ada 3 kelompok manusia yang amal ibadahnya atau salatnya kada bakalan naik ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kada mencapai sekilan dari kepalanya, ujar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu orang? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama, orang yang salatnya atau ibadahnya kada naik, kada sampai, kada diterima bahasanya.
Orang yang ibadahnya kada diterima ada 3 kelompok. Yang pertama, ujar baginda Muhammad, rajulun amma qaumun, ia menjadi imam. Akan tetapi para jamaah kada ketuju lawan si imam itu. Maka si imam tadi amal yang digawi olehnya kada bakalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada sampai sejengkalnya, kada sampai dari kepalanya. Karena apa? Jamaahnya kada ketuju, mungkin karena ayatnya panjang, atau mungkin karena orang ini memanjangkan di dalam setiap sholatnya, atau karena hal-hal yang lain. Baginda Muhammad, beliau selalu mengatakan kepada para sahabatnya, ujar baginda Muhammad, manakala kalian menjadi imam, jangan sampai kalian menjadi sebab timbulnya fitnah. Timbulnya fitnah kenapa? Ada salah seorang sahabat Nabi menjadi imam ketika itu, di daerah di luar kota Madinah, jauh dari dari tempat baginda Muhammad SAW. Kemudian ada sahabat yang lain melapor lawan baginda Muhammad, ya Rasulullah, Mu'adz ngaran sahabat itu, Mu'adz ini wahai Rasul ketika menjadi imam panjang benar, lawas benar. Lalu dipanggillah Mu'adz oleh baginda Muhammad. Ujar baginda Muhammad, afattanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah engkau ini ingin menjadi orang yang penyebar fitnah wahai Mu'adz dengan memanjangkan setiap solatmu itu? Oleh karenanya pian, coba kita perhatikan guru-guru kita nang baik di Banjar, di Martapura, bila tuntung pengajian atau bila hendak pengajian itu solatnya itu simple, apalagi biasa indah pengajian nang pengajian antara maghrib isya, solat isyanya nang kayak apa? Adalah nang membaca sembahyang, nang membaca surahnya panjang-panjang. Ada. Karena apa? Karena mereka menjaga keadaan si makmum. Makmum banyak, siapa tahu makmum ada nang hendak bekami. Makmum banyak, siapa tahu ada makmum nang menahani sakit parut. Makmum banyak, siapa tahu ini banyak memiliki hajat-hajat yang sudah dipikirannya sehingga mengganggu dengan kekhusyuan salatnya. Makanya perhatikan ya di Banjar-Banjar, di Martapura, bila antara pengajian maghrib isya itu sembahyang isyanya ringkas, simple, nyaman, kan kayak itu. Tapi kalau baginda Muhammad SAW salat, sidin salat, terkadang kada ingat lagi lawan jamaah. Sidin salat, suatu ketika baginda Muhammad salat, Allahu Akbar, imbah baca surah Al-Fatihah, baca sidin surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah, ya orang kita toh, jangankan Al-Baqarah, Yasin ni gina, ujar si imam Yasin, aduh di jamaah nih pacang bertengah jam sembahyang unda mukahan jamaah. Yasinnya tuh hanya, kenapa lagi kalau surah Al-Baqarah baginda Muhammad baca surah Al-Baqarah, selesai surah Al-Baqarah, dilanjutkan Nabi Muhammad baca surah Ali Imran, la ilaha illallah. Al-Baqarah aja sudah 2,5 juz, tambah pulang Ali Imran. Tapi kalau para sahabat sholat di hadapan Nabi Muhammad, para sahabat tuh kenyamanan. Kadang para sahabat tuh kayak bagian kita nih, bila tangannya imam panjang, talawas, lambat, wah udah kipuhnya luar biasa. Pikiran datang dari sana, dari berbagai macam penjuru pemikiran yang kadang-kadang tuh datangan dia lalu mikirkan inilah itulah dan lain sebagainya. Ya Allah, itu kalau para sahabat manakala mereka sholat di belakang baginda Muhammad, mereka merasakan dengan setiap kenikmatan dari rakaat demi rakaat atau ayat demi ayat yang dibaca oleh baginda Muhammad SAW. Bahkan kalau para sahabat itu secara umum, mereka manakala sedang melakukan sholat itu dasar nyaman, merasa nikmat di dalam sholat mereka. Kalau orang kita hanya mengangkat takbir sudah mikirkan salam aja lagi sudah. Hanya takbir mikirkan salam sudah orang kita. Kalau para sahabat suatu ketika ada diceritakan oleh para ulama, ada salah seorang sahabat yang batisnya itu mau kada mau harus diamputasi. Harus diamputasi batisnya. Lalu ujar sidin ketika ujar pada dokter yang ada di zaman itu, pian ini harus dibius. Bius itu diminumi obat atau sesuatu sekira kada sadarkan diri.
Ujar Sidin, bila unda kada sadarkan diri, berarti unda lalai lawan Allah, lupa lawan Allah. Indah, jangan dibius, jangan diberi obat penenang. Ayo pian, kalau orang kita ini malah mencari obat kayak itu tuh, sekira kawa guring guru aja, sekira kawa tenang pikirannya, mau obat nang sekira, kenapa pikiran kita nih kada ingat lawan Allah Taala. Itu orang kakinya wajib diamputasi. Ujar Sidin, sudah nangka ini ja, kada usah diberi obat, tapi manakala aku mengangkat takbir Allahu Akbar, lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Mengangkat takbir Sidin, Allahu Akbar, baca nang ahlinya memotong batisnya, dipotong batis di dalam sholat dengan tanpa merasa sedikit pun kesakitan ada. Ya Allah, kita jangankan itu nyamuk aja memigut kita merasa sedikit nyamuk. Kekhusyuan kita ini ibadah tu la ilaha illallah kada ada apa-apanya dibandingkan dengan para salafun saleh. Contoh lagi Al-Imam Zainal Abidin, manakala beliau melakukan salat, ya Allah, di sebelah rumah kebakaran. Ujar napa? Ujar orang-orang kampung sekitar itu, ya Imam, annar, api. Lalu ujar napa? Kada diherani Sidin. Setelah Sidin tuntung sembahyang, lalu orang kampung memaraki lawan Sidin, ini kami sudah berkucak-kucak lawan pian ada api, parak benar. Ujar apa Imam Ali Zainal Abidin, ujar beliau napa mengatakan, syaghalatni narul akhirah, aku disibukkan oleh Allah Ta'ala dengan api neraka. Api yang ada di dunia ini kada membuat aku sibuk dan kada membuat aku memperhatikan dengan api yang ada di dunia ini. La ilaha illallah. Yang dipikiran para sahabat tuh takutan masuk neraka. Ini kelihatan orang-orang kita, masya Allah, mudah kita selamat dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Jadi satu kelompok orang bila ini menjadi imam dan yang makmumnya kada ketujuh lawan entah gaya bacaan dan lain sebagainya, lalu si makmum ini ada sesuatu yang kada suka, maka wahum lahu karihun, dan dikatakan ini bukan satu, dua atau beberapa individu saja, seberataan wahum mereka lah dengan gaya salat itu kada suka. Lalu napa? Itu orang ibadahnya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok pertama. Yang kedua, wa mura'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Perempuan yang nyamannya guring di malam hari sementara lakinya murka lawan inya. Bila bebinian toh malam napa guring, ketika itu suaminya murka marah dengan istrinya, maka seluruh amal yang digawe oleh istrinya tersebut kada bakalan diterima oleh Allah Ta'ala, masih mengambang. Nah ini para bebinian ini perlu diperhatikan. Ini kada nang laki bemamai yang kalau toh orang dihereninya tinggalakannya guringnya yang kayak ini nih. Nah maka seluruh amal ibadahnya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salatnya kada diterima. Kalau salatnya saja kada diterima, apalagi ibadah yang lain. Karena ibadah yang lain tuh kuncinya tuh di salat. Bila salat sudah diterima, maka ibadah yang lain otomatis pasti diterima. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, wa akhwan mutasariman, dan dua orang bersaudara yang bercakut, beabutan, kada bataguran. Ini orang, ini kelompok manusia ketiga yang amal ibadahnya kada diterima oleh Allah Ta'ala. Diartikan oleh para ulama, baik itu dengsanak seumak seabah atau dengsanak darah daging ataupun dengsanak sesama muslim, maka amal ibadahnya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nah, apalagi orang-orang kita ini biasanya yang menjadikan sebab berdua beading itu bercakutan. Napa kira-kira nang paling banyak yang menjadikan bedung sanakan tu bercakut kada akur,
adalah masalah warisan. Itu sudah. Itu yang paling banyak ihtijafian di sekitar kita. Jangankan di sekitar kita, di keluarga kita sendiri terkadang ada yang kayak itu. Gara-gara harta warisan becakut. Ini kada seikung dua aja banyak sudah. Oleh karenanya perihal bagi waris, Allah yang menetapkan dalam Al-Quran. Allah sorongan nang membagiakan si fulan jatahnya sekian, si anu jatahnya seanu, si A, si B, si C jatahnya sekian. Bila mati nang bini nang laki dapat sekian, bila mati nang laki nang bini dapat sekian. Jangan pian kira mati laki gasan bini beratan hartanya kada. Jangan pian kira wahai para laki-laki ketika bini pian meninggal emas yang dimiliki oleh bini pian tugasan pian beratan kada. Ada teknik menghitungnya. Itu disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita hendak sembarangan angka ini juga sudah. Kita berbagi supudang sanakan cara yang adil. Nah, cara yang adil nih hijana. Kalau tak keluar kata adil, adilnya kayak apa? Adilnya bagi sama rata. Itu saja sudah menggugurkan hukumnya Allah Ta'ala. Kada kawa bagi rata. Kalau ada anak lelakian dan anak bebinian, lelakian 2 kepala, bebinian 1 kepala, itu kada kawa diapa-apai sudah. Dasar hitungannya yang kayak itu. Nah, oleh karenanya istilah bagi rata yang ada di kehidupan kita, di masyarakat kita, itu menyalahi daripada Al-Quran. Makanya harta warisan yang dibagi dengan cara seperti itu, kededa keberkahan diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, makanya orang kita, bila kita kada tahu, datangi orang-orang yang berhak untuk membagi berapa jatahnya si fulan. Nah, kayak itu, jangan orang-orang kita, kehendak kita aja sekira adil, sebedang sanakan. Sekira adil itu menurut siapa? Menurut pian kah atau menurut Allah Ta'ala keadilnya itu nah? Kalau sekadar menurut pian kada kawa diasi. Yang ianya adil, yang maha adil itu Allah yang sudah mengaturakan seperti ini dan lain sebagainya pembahagiannya. Tapi orang kita nang kayak tupang sudah kan. Terkadang napa nang laki meninggal nang bini harta nang laki itu aja nah sebenarnya rata-rata tak wadah bini. Nyala dengan tanpa ada istilah hitung-hitungan dan lain sebagainya. Ada nang berasumsi ujarnya, wah masih ada nang bini lagi, masih ada mama lagi, masih ada. Jangan nang kayak itu tuh aturannya sudah ada. Allah nang mengaturakan bila mati laki nang bini sekian, anak-anak sekian. Bila mati nang bini nang laki sekian, anak-anak sekian. Itu ada aturannya. Kadang-kadang kita hendak kenapa? Oh, masih ada mama lagi. Terkadang sifat nang kayak itu tuh nah orang-orang kita yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Bukan berarti kita kada taat lawan nang mama kada. Ketika meninggal abah, bukan berarti kita kada taat lawan abah ketika meninggal mama kada. Taat kita, tapi sesuai dengan itar, sesuai dengan aturan yang diaturkan oleh Islam. Itu nang bujur. Nah, apalagi yang paling parah tuh terkadang orang-orang kita ini harta yang ditinggalkan itu nang anak-anaknya sudah meninggalan, timbul nang adanya tinggal nang cucu menyucu, buyut membuyut, meninggalkan satu buah rumah yang telah diamanahkan oleh orang tuanya, jangan dibagi. Nyalata bila nang anak sudah habis, nang cucu kena nang pacang bercakut gara-gara harta yang ditinggalkan itu. Lebih baik selesaikan semasa masih ada nang anak-anaknya daripada menghadang kena bercakut, baabutan, karena bertangguran, bahkan ada yang berkelahian gara-gara harta warisan. La ilaha illallah. Itu sudah. Itu yang terjadi di tengah masyarakat orang-orang kita. Nah, padahal itu kadang-kadang dianggap sepele. Bukti kadang-kadang dianggap sepele, Allah sendiri yang mengaturkan di dalam Al-Quran tata cara membaginya. Si fulan dapat sekian, si anak dapat sekian, nang lelakian dapat sekian, nang bebinian dapat sekian.
Ngantuk aturannya sudah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita membagiakan sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai gara-gara harta warisan budung sanakan kada betaguran, budung sanakan bemusuhan, bedung sanakan bekelahian gara-gara hal yang sepele. La ilaha illallah. Rugi punai rugi kitanya nang rugi. Ujar baginda Muhammad, bila ada dua orang saudara mereka beabutan, becakutan, bekelahi, maka amal ibadah mereka tersebut kada bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama, haditsun sahihun rawahu Tabarani. Ini luar biasa. Ujar baginda Muhammad, jalisul kubara, nang anum disuruh rancak-rancak duduk lawan orang yang lebih tuha. Kenapa jadi disuruh rancak duduk lawan orang yang lebih tuha? Karena orang yang lebih tuha itu pengalaman kehidupan mereka itu sudah banyak. Jika ujar bahasa kita tuh, terbanyak nang tuha makan uyah sudah. Terbanyak makan uyah, pengalamannya banyak. Itu Nabi menganjurkan sudah seperti itu. Tapi tafsir para ulama mengenai hadis ini, orang tua yang seperti apa? Orang tua yang memiliki ilmu. Lain orang tua tapi pendirannya haram nang kada karuan aja, jangan juga duduk lawan sidin tuh. Macam kada karuan juga nang dipindirakan, nang diwariskan oleh para orang-orang tua. Kemudian wasailul ulama, bila kita kada tahu tentang satu perkara, takuni ulama, takuni ahlinya, fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang mengetahui dengan bidang-bidangnya masing-masing. Betakun masalah politik, betakun orang ahli politik. Masalah agama, betakun orang ahli agama. Ini kada, ya Allah toh. Orang politik memfatwakan masalah agama dengan tanpa bertanya kepada orang yang ahlinya. Makanya tuh menjadikan apa berita yang viral jadinya abot, jadinya nang kayak di wadah kita sampai ada surat edarannya kelata mengaji kada boleh bermikrofon. Masya Allah tabarakallah. Tapi di kampung kita ini alhamdulillah, kada pagi, kada sore, kada malam mikrofon terus jalan. Apa-apa jalan akan dia terus. Lain jakanya toh kita nih hidup di napa di tengah orang-orang yang minoritas, banyak orang kafirnya daripada orang muslimnya. Ayo nang kayak itu tolerannya kada apa-apa, tapi ini sesama muslim. Bahkan orang kita Banjar ini kebanyakannya muslim. Orang kafir pun kadang merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran yang dibaca, ya Allah. Tapi kita harus bisi rem dua pang pulang. Ini limpat jam 10, jam 11 sudah masih aja gini ngengong kenapa? Suara orang mengaji harus kita tempatkan di posisinya. Kalau orang waktu tidur, ya waktu tidur, jangan kita ganggu dengan suara-suara sunging. Ini disebutkan dalam hadis. Bila kita membaca Al-Quran sebelah kita orang guring, kita membaca benyaring, terganggu orang nang guring nih, maka kita pun mendapat dosa juga ngarannya. Kan sama halnya baik dengan mikrofon ataupun kada mikrofonnya kada. Tapi kalau sesuai dengan ada batasannya ya kada apa-apa. Nah orang kita mulai sebeharianan yang kada imbas sembahyang tarawih pengaji enggak itu nang dihilangkan. La ilaha illallah. Makanya pian masjid-masjid di luar sana tuh nah banyak nang imbah tadarusan tuh ada lagi sudah pakai mikrofon luar nih. Kalau orang kita di kampung ini masih alhamdulillah berbagai macam langgar masjid yang Allah masih banyak aja terdengar nang mengaji Al-Quran imbah sembahyang tarawih tuh. Nah, kalau di tempat-tempat lain itu sudah la ilaha illallah. Kita masih alhamdulillah. Makanya bila orang politik kada bertakun lawan orang ahlinya, yaitu camuh napa nang dipenderakan itu ngarannya. Nah apalagi nang sampai ada yang kata memenderakan, memperbandingkan antara suara azan dengan suara-suara nang lain. La ilaha illallah. Wasailul ulama, takuni ulama bila kita kada tahu. Wa khalitul hukama, dan kita disuruh untuk napa berbaur dengan hukama. Hukama itu adalah orang-orang ahli hikmah.
yang penderannya itu adalah penderan-penderan yang hikmah, penderan baik kerja terus. Kita disuruh untuk terus berkumpul lawan mereka tersebut. Dan oleh karenanya orang-orang kita duduk-duduk di majelis ilmu ini merupakan salah satu hal yang dianjurkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat, bermanfaat untuk kehidupan kita di masa-masa sisa umur kita, mudah-mudahan amin. Allahumma amin bisri nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.